Dugaan terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja di lahan konsesi milik Korindo bermula dari We had images and video footages that were showing fire and the smoke coming out of it. Ibu, tertutup ini. Kalau pembongkaran itu, sisa-sisa kayu yang dibakar itu, yang tidak dipakai kan dibakar. Tertutup ini dunia ini. Ini penuh asap ini, apalagi kalau sudah sore begini, Ibu. Itu lain lagi, sudah gelap. Kami jaga hutan ini dengan baik dan kami tidak pernah bongkar hutan. Tapi orang dari luar datang bongkar tuh, buat saya tuh luka. Korindo merupakan sebuah perusahaan asal Korea Selatan yang namanya sudah tidak asing di Indonesia. Perusahaan ini memperkerjakan sekitar 20.000 karyawan di Indonesia. Bisnis utamanya adalah sumber daya alam yang meliputi penebangan kayu, konsesi untuk bubur kayu, kelapa sawit, produksi kayu lapis, kayu serpih, dan minyak sawit. Bisnis-bisnis Korindo lainnya termasuk manufaktur kertas koran, industri-industri berat termasuk kincir angin, pembiayaan, dan real estate. Korindo memiliki kerjasama dengan berbagai perusahaan multinasional. Meski ditemukan pelanggaran standar organisasi terkait penebangan hutan yang luas, grup ini memegang sertifikasi untuk bisnis kayu dari Forest Stewardship Council atau FSC yang merupakan lembaga sertifikasi hutan dalam lingkup internasional. Di samping itu, reputasi Korindo Group terus berkembang di antara para perusahaan multinasional yang berbisnis di bidang kehutanan. Oleh karena itu, Korindo Group terus memperluas wilayah hutan yang akan digunakan untuk sumber produksinya. Pada tahun 2020, Korindo Group dikejutkan oleh organisasi lingkungan yang sudah dikenal secara global, yakni Greenpeace. Korindo Group dikhawatirkan telah melakukan pembakaran hutan seluas 50.000 hektar di Papua dan Maluku Utara. Semua bukti berupa citra satelit, rekaman titik api, gambar-gambar udara, mengarah pada penggunaan api yang besar dan sistematis yang dilakukan Korindo dalam proses pembukaan lahan. Pembakaran tersebut diduga dilakukan untuk mempermudah dan memperkecil biaya dalam pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit milik Korindo Group. Korindo Group membantah semua tuduhan yang ada. Korindo Group juga mengatakan bahwa isu ini merupakan isu lama dan Korindo sendiri telah melakukan penghentian pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit semenjak tahun 2017. Akan tetapi, permasalahan kasus ini memang sudah terjadi semenjak lama. Pada tahun 2015, PT Tunasawa Erma Blok E yang merupakan anak perusahaan dari Korindo Group membeli seluas 5.000 hektar hutan adat yang ada di Papua dengan harga Rp100.000 per hektarnya untuk biaya ganti rugi dan akan tetapi, permasalahan kasus mengenai Korindo Group ini memang sudah ada semenjak lama. Pada tahun 2015, PT Tunasawa Erma Blok E yang merupakan anak perusahaan dari Korindo Group membeli seluas 5.000 hektar hutan adat di Papua dengan harga Rp100.000 per hektarnya untuk biaya ganti rugi pohon dan lahan. Hal tersebut tentu saja merugikan untuk para warga di Papua karena biaya ganti rugi yang tidak sebanding dengan harga tanah itu sendiri. Forest Steward Council atau FSC telah menghentikan lisensi merek dagang Korindo pada 16 Oktober 2021. Berdasarkan hasil wawancara Jenderal Forest Steward Council sendiri mengatakan bahwa pencabutan lisensi ini terjadi karena adanya total 3 pelanggaran yang dilakukan oleh Korindo Group yang dapat mereka buktikan. Akan tetapi, untuk pelanggaran berupa pembakaran hutan yang diduga dilakukan dengan sengaja oleh Korindo Group, tidak memiliki bukti yang cukup, sehingga langkah yang dapat diambil hanyalah mencabut lisensi dari merek dagang Korindo Group. Sementara itu, belum ada langkah yang signifikan dari pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri menyalahkan dan mempertanyakan Greenpeace karena mengekspos hasil investigasi yang dilakukan semenjak 2013. Akan tetapi baru dilaporkan kepada Indonesia pada tahun 2020. Selanjutnya ada dampak deforestasi hutan di Papua. Pembakaran hutan dan lahan merupakan suatu perbuatan merusak lingkungan hidup dan lahan.
yang dilakukan secara sengaja oleh orang ataupun korporasi, sehingga termasuk ke dalam tindak pidana lingkungan hidup. Contohnya sendiri, yang terjadi pada kasus ini yaitu membakar hutan dengan tujuan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit, yang mana memiliki dampak yang sangat kompleks bagi lingkungan sekitar. Dampak tersebut antara lain, yang pertama ada hilangnya sejumlah spesies. Selain membakar aneka flora, kebakaran hutan juga mengancam kelangsungan hidup sejumlah binatang. Berbagai spesies endemik, baik tumbuhan maupun hewan, terancam punah akibat kebakaran hutan. Yang kedua ada erosi. Hutan dengan tanamannya berfungsi sebagai penahan erosi. Ketika tanaman musnah akibat kebakaran hutan, akan menyisakan lahan hutan yang mudah terkena erosi baik oleh air hujan maupun angin. Untuk yang ketiga, ada alih fungsi hutan. Kawasan hutan yang terbakar membutuhkan waktu yang lama untuk kembali menjadi hutan. Bahkan seringkali hutan mengalami perubahan peruntukan untuk menjadi perkebunan atau padang ilalang. Yang keempat ada penurunan kualitas air. Salah satu fungsi ekologis hutan adalah dalam hidrologis. Terbakarnya hutan memberikan dampak hilangnya kemampuan hutan menyerap dan menyimpan air hujan. Untuk yang kelima ada pemanasan global. Kebakaran hutan menghasilkan asap dan gas CO2 dan gas lainnya. Selain itu, dengan terbakarnya hutan akan menurunkan kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon. Keduanya berpengaruh besar pada perubahan iklim dan pemanasan global. Yang keenam ada sedimentasi sungai. Debu dan sisa pembakaran yang terbawa erosi akan mengendap di sungai dan menimbulkan pendangkalan. Yang ketujuh ada meningkatnya bencana alam. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pengaturan terkait pembakaran hutan terhadap lingkungan. Berdasarkan kasus yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa terdapat dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan asal Korea Selatan, Korindo Group, dalam membuka lahan perkebunan sawit dengan cara dibakar secara sengaja. Dalam instrumen nasional, terdapat pengaturan mengenai tindak pidana lingkungan hidup terhadap pembakaran hutan dan lahan. Pembakaran hutan dan lahan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan dan dapat disebut tindak pidana karena tindakan tersebut memiliki suatu dampak yang dapat merugikan kepentingan banyak orang, serta telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sehingga terdapat sanksi bagi pelakunya. Pembakaran hutan dan lahan tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 mengenai perkebunan, serta Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pada pasal 187 KUHP, di sini menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, 15 tahun, hingga penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun, di mana masa hukuman tersebut berbeda-beda tergantung dari akibat yang akan terjadi dari perbuatan pidana yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertama, pada pasal 69 ayat 1 huruf H menyatakan larangan terhadap setiap orang untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Akan tetapi ditemui adanya pengecualian pada pasal 69 ayat 2 yang berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.
Lalu mengenai kearifan lokal ini dijelaskan lebih lanjut pada bagian penjelasan pasal 69 ayat 2 yang berbunyi, kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Sedangkan dalam kasus ini, perusahaan Korindo memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Papua dan telah menghancurkan sekitar 57 hektar hutan di provinsi tersebut sejak 2001. Lalu pada pasal 98 mengatur mengenai sanksi yang diberikan sebagai akibat yang ditimbulkan dari pembakaran hutan dan lahan. Dalam pasal ini terlihat adanya delik material yang menekankan pada akibat dari tindakan pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja. Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pelanggaran terhadap pelarangan di atas adalah penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda antara 3 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Selain itu, jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Dalam penjelasan umum angka 6, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa undang-undang ini menggunakan ancaman hukuman minimum di samping maksimum dalam penegakan hukum pidananya, serta dalam penegakan hukum lingkungan masih menggunakan asas ultimatum remedium, yaitu menerapkan hukum pidana sebagai upaya paling akhir yang hanya digunakan terhadap tindak pidana formil tertentu saja, yakni penjatuhan pidana terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sudah jelas bahwa dalam undang-undang tersebut menggunakan ancaman hukuman maksimum, sekaligus minimum atau dikenal dengan minimal khusus. Begitu juga dengan peraturan-peraturan lainnya. Lalu lanjut pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Itu dapat dilihat pada pasal 50 ayat 3 huruf D yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Lalu mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan dapat dilihat pada pasal 36 angka 17 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah pasal 50 ayat 2 huruf B Undang-Undang Kehutanan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja membakar hutan diancam dengan pidana maksimal 15 tahun dan denda maksimal 7,5 miliar rupiah. Jika kebakaran hutan disebabkan karena kelalaian, diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 3,5 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Dapat dilihat pada pasal 56 ayat 1 yang menyebutkan setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar. Selain itu, peraturan-peraturan tersebut juga mengatur mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku pembakaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, di mana pelaku pembakaran tersebut wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lalu pada pasal 108 menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Lalu pada pasal 113 menyebutkan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi selain pengurus yang 113 ulang ya.
Lalu pada pasal 113 menyebutkan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana, korporasi juga dipidana denda maksimum ditambah Lalu pada pasal 113 menyebutkan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pengurus yang dipidana. Lalu pada pasal 113 menyebutkan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya yang dipidana, korporasi juga dipidana dengan denda maksimum ditambah sepertiga dari pidana denda. Selanjutnya yaitu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Perkebunan atau aturan lain soal membuka lahan dengan cara membakar dapat juga kita lihat pengaturannya pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 ini. Ini kita bisa lihat pada pasal 4 yang mana pada ayat 1-nya menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Lalu pada ayat 2 dinyatakan bahwa kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten atau kota. Lalu pada ayat 3 dijelaskan bahwa pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan atau iklim kering. Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sesuai dengan publikasi dari lembaga non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Selanjutnya, tindakan pemerintah pada saat terjadinya peristiwa. Kok 2 kali ke skip deh? Kok sekali loh? Ya. Selanjutnya, tindakan pemerintah pada saat terjadinya peristiwa. Mengenai adanya dugaan bahwa anak usaha perusahaan Korea Selatan, yaitu Korindo, melakukan perluasan area kebun dengan melakukan pembakaran hutan. Forensik Arsitektur bersama dengan Greenpeace Indonesia melakukan investigasi untuk membuktikan kebenaran dugaan tersebut. Investasi tersebut Baik, selanjutnya tindakan pemerintah pada saat terjadinya peristiwa. Mengenai adanya dugaan bahwa anak usaha perusahaan Korea Selatan, yakni Korindo, melakukan perluasan area kebun dengan melakukan pembakaran hutan. Forensik Arsitektur bersama dengan Greenpeace Indonesia melakukan investigasi untuk membuktikan kebenaran dugaan tersebut. Investigasi tersebut menemukan bukti bahwa Korindo telah melakukan pembakaran hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawitnya, yang dimana praktik pembakaran untuk pembukaan lahan adalah ilegal di Indonesia, menurut UU Perkebunan dan juga UU Perlindungan Lingkungan Hidup. Investigasi ini menemukan bukti adanya kebakaran di salah satu konsesi Korindo selama beberapa tahun dengan pola pembakaran yang disengaja secara konsisten. Mendengar hal tersebut, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Rasio Ridho Sani, menegaskan pihaknya memberikan perhatian terhadap kasus ini. Meskipun demikian, pihaknya masih harus memastikan kebenaran dari hal tersebut. Ia pun masih mempelajari dan juga mendalami terkait dengan dugaan tersebut. Selain itu, KLHK pun telah merespon hasil investigasi itu dan menyebut investigasi yang diekspos oleh Greenpeace adalah video tahun 2013. Dan jika Greenpeace memiliki bukti-bukti terhadap kejadian seperti itu, lebih segera melaporkan temuan-temuan tersebut agar mampu ditindaklanjuti dan juga memastikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK akan menindak secara tegas perusahaan dari negara manapun yang melanggar hal tersebut. Selanjutnya, adapun respon
dari Korindo, yakni Korindo menjelaskan terkait dengan adanya dugaan kasus tersebut, tuduhan pembakaran hutan pada periode 2011 sampai dengan 2016 perlu dijelaskan kembali oleh Korindo bahwa melalui pernyataan The Forest Stewards Council pada Agustus 2019 lalu yang menyatakan bahwa pihak FSC telah melakukan investigasi di lapangan pada Desember 2017. Hasil kesimpulan investigasi menyatakan tuduhan bahwa Korindo dengan sengaja dan ilegal membakar area perkebunan tidaklah benar. Temuan FSC tersebut diperkuat dengan hasil investigasi sebelumnya yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke dengan nomor surat 522.2/0983 pertanggal 24 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa pembukaan lahan dilakukan secara mekanis dan tanpa bakar. Selain itu, adapun hasil investigasi yang dilakukan oleh Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK RI nomor S.PPH/PPH/GKM-2/2017 tertanggal 17 Februari 2017 yang menyatakan bahwa anak perusahaan Korindo Group yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit tidaklah melakukan illegal deforestation dan telah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri LHK. Sesuai dengan penjelasan kasus dibakarnya hutan di Papua, maka dengan ini saya menyampaikan solusi untuk pemerintah terkait dengan pencegahan konversi lahan yang berdampak buruk bagi lingkungan. Yang pertama, di sini diperlukan kajian ulang mengenai izin-izin dalam konversi lahan. Perlunya pengkajian ulang atas izin-izin yang sudah diberikan untuk konversi lahan, seperti kasus yang kita bahas, yaitu mengenai pembangunan kelapa sawit. Strategi ini sangatlah penting untuk memastikan bahwa izin yang didapatkan dalam konversi lahan seharusnya tidak berdampak buruk seperti mengakibatkan deforestasi, kerusakan lahan gambut, dan juga emisi karbon. Selanjutnya, pelaksanaan kampanye. Kampanye penyadaran masyarakat akan diikuti dengan pemberdayaan, sehingga masyarakat mempunyai mata pencarian alternatif yang tidak merusak hutan. Pemerintah perlu menyadarkan masyarakat akan perlunya dalam melestarikan hutan demi terjaganya lingkungan. Hal ini bisa dilaksanakan dengan adanya kampanye kepada masyarakat dan juga penerapan mekanisme imbal jasa lingkungan untuk memberikan stimulus kepada masyarakat agar masyarakat mau menjaga kelestarian hutan. Serta diharapkan solusi ini nantinya akan menyadarkan masyarakat bahwa masyarakat bisa mendapatkan atau mempunyai mata pencarian alternatif yang tidak dilakukan dengan cara merusak hutan yang berdampak pada lingkungan sekitar.